Pertama, nomor 1 apa? Bisanatil hadiyata asyra qadima Makkah sittatu nafarin min Arabi Yathrib il haji. Nah, ada pertanyaan begini. Nabi Muhammad itu kan di pelajaran sebelumnya lahir di Mekah. Lahir di Mekah. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Pelajaran sebelumnya tawas minggu depan beta tanya sih tetuki kepala. Lahir di Mekah. Nah, lahir di Mekah, kemudian beliau menyebarkan agama di Mekah selama 13 tahun. Tidak pernah ke Madinah. Sekarang pertanyaannya, kenapa ketika beliau hijrah ke Madinah, orang Madinah sudah masuk Islam? Ceritanya bagaimana? Nah, ini ceritanya. Paham ya? Paham keseng? Kan Nabi kan 13 tahun di Mekah. Ketika perintah hijrahnya ke Madinah. Pertanyaannya, kenapa harus ke Madinah? Jawabannya karena di Madinah sudah ada orang Islam. Ada pertanyaan lanjutan. Dong itu masuk Islam lewat mana? Bukankah Nabi itu di Mekah? Kenapa bisa Islam ada di Madinah? Jawabannya adalah pada tahun ke-11 dari kenabian, qadima Makkah, datang ke kota Mekah, sittatu nafarin, 6 orang dari Arab Yathrib untuk melaksanakan ibadah haji. Berarti ibadah haji itu setiap tahun terjadi. Setiap tahun terjadi. Baik orang yang tinggal di Mekah maupun orang yang tinggal di luar negeri Mekah. Baik yang orang yang tinggal di Mekah maupun di luar Mekah. Setiap tahun ada. Dan haji itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihis salam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, serulah kepada seluruh penduduk bumi untuk melaksanakan ibadah haji. Pasti mereka datang berbondong-bondong. Nah, berarti Nabi Ibrahim meninggal, datang Nabi Ismail, Ishak, itu semuanya haji terus, nggak ada yang stop. Tapi hajinya macam-macam. Kalau zamannya orang yang beriman, hajinya itu normal. Tapi giliran kalau orang yang waktu itu zamannya sudah tidak beriman, ada yang tawaf telanjang. Karena ada orang tidak beriman. Di dalam Ka'bah ada patung-patung. Haji, tapi sudah salah jalan, jalan. Nah, sampai Rasulullah datang, haji pun tetap seperti itu. Tapi masih ada yang bawa-bawa patung lah, macam-macam. Makanya di Ka'bah itu ada patung namanya Manat, wa Manatas Salisatal Ukhra. Ada Manat, ada Hubal, ada Latta. Dong naik haji dari dulu di zaman Rasulullah belum diutus itu orang Arab naik haji. Sama dengan orang naik haji sekarang. Tapi orang haji sekarang itu kan benar. Kalau orang dulu naik haji itu sembah patung. Ada yang berjalan keliling tawaf Ka'bah itu dalam keadaan telanjang. Nah, ketika Rasulullah sudah datang, haji terus. Nah, orang-orang yang haji ini pada tahun ke-11, orang-orang yang haji di antara pendatang itu ada 6 orang Madinah. Orang-orang Madinah. Ketika sampai di Makkah, dong dengar. Kepo. Apa yang mereka kepo? Contohnya begini. Kamu pi di Ambon, lalu kamu dengar katanya di Ambon so ada jembatan Merah Putih. Padahal orang Ambon tidak pernah datang cerita di Tual. Kamu sendiri yang di Ambon lalu kamu cerita. Datang sini cerita, tahu di Ambon itu ada jembatan Merah Putih. Sama saja. Orang Madinah ada 6 orang datang ke Mekah, lalu mereka lihat Nabi Muhammad, lihat antua ini dia begini. Kenapa orang Madinah itu tahu bahwa Muhammad itu seorang nabi? Lanjut yang kedua itu, coba baca. Pada tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Islam wa ila ma'anati nabi risalati rabbi. Terus. Amanu bihi wa sadaqu wa qalu fima bainahum wallahu innahu nabiyyun. Ketika dong 6 orang ini sampai di Mekah, dong lihat Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya belajar, langsung dong masuk Islam. Fa'amanu bihi fada'ahum ilal Islam. Sahabat 6 orang ini Nabi ajak masuk Islam, dong langsung masuk Islam. Dong langsung masuk
Islam. Fad'ahum ilal Islam wa muawanati fi tablighi risalah, dan ikut membantu menyebarkan risalah. Pertanyaannya begini, dong kan dari Madinah datang ke Mekah. Dari mana dong bisa tahu bahwa Muhammad itu nabi? Ternyata di nomor 3 itu. Ternyata mereka bilang begini, wa faqalu fima bainahum. Mereka berkata, dong 6 orang tiba-tiba bisik-bisik dan bilang begini. Apa? Apa itu? Wallahi, demi Allah. Terus innahun nabiyyu alladzi ta'iduna bihil yahud. Dulu sebelum Al-Qur'an turun ada kitab suci berapa? 3. Apa? 1. Taurat. Yang kedua? Zabur. Yang ketiga? Injil. Semua kitab suci ini ceritanya tentang Nabi Muhammad. Injil ada ceritanya, Taurat ada ceritanya, Zabur juga ada ceritanya. Dan seluruh pendeta-pendeta, tokoh-tokoh agama dari 3 agama ini, dong semua tunggu apa? Tunggu Nabi yang terakhir ini. Kenapa? Karena Taurat cerita Nabi yang terakhir itu dia begini, umatnya begini. Zabur bilang Nabi yang terakhir itu sama, jadi ceritanya tetap sama saja bahwa Nabi terakhir itu adalah Rasulullah, anaknya abahnya namanya Abdullah, ibunya namanya Aminah. Dia itu setiap perang menang terus, dia begini. Akhirnya orang Yahudi bilang ke orang-orang Arab, orang Yahudi bilang begini, tunggu kalau nanti Nabi yang terakhir itu datang, dia pimpin potong perang, potong kasih habis ngomong orang Arab semuanya. Hadzal nabiyyu alladzi ta'iduna bihil yahud. Dari kata wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu itu artinya perjanjian tapi isinya mengancam. Kamu tunggu besok-besok Nabi terakhir zaman itu datang baru kamu lihat. Ternyata orang-orang yang dari Madinah justru yang ketahuan duluan, mereka ke Mekah lalu ketemu dengan Nabi. Nah, ketika mereka kembali ke Madinah dan cerita, falamma raja'u ila biladihim, apa itu? Ketika mereka kembali ke kota negeri mereka, zakaru liqaumihim dzikrar rasul. Dong sampai di dompu kampung dan cerita, kamu tahu keseng. Nabi yang ada dalam Taurat Zabur itu kenapa? Ada di Mekah sekarang. Karena mereka pernah baca dengan sejarah Nabi itu baca. Akhirnya apa? Ketika mereka orang Arab Madinah dengar seperti itu langsung kabur-buru semuanya masuk Islam. Nah, itu cerita kenapa orang Madinah duluan masuk Islam sebelum Nabi hijrah, karena tadi itu 6 orang datang ke Mekah lakukan ibadah haji. 6 orang itu sudah pernah baca Taurat, Zabur dan Injil. Semua ngerti? Jadi kalau ada pertanyaan begini, ada nanti pertanyaan di kitab itu. Pada tahun keberapa 6 orang itu datang ke Mekah? Pada tahun ke 11. Berapa jumlahnya? 6 orang. Mengapa mereka datang? Untuk naik haji. Apa yang diajak oleh Nabi kepada mereka? Masuk Islam dan menolong dakwah. Apa yang mereka lakukan ketika kembali ke negeri mereka? Mereka menceritakan kisah Nabi Muhammad. Lalu keluarganya masuk Islam. Nanti pertanyaan di pondok itu kayak begitu. Mama di sana kelas berapa? Kelas 3 apa? Oh, umum Oh, kamu hafal saja. Kitab lain. Kalau kitab sejarahnya pakai apa? Siro pakai apa sih? Pas yang ada. Tauhid sah. Jadi kalau di Dalwa itu kayak begitu. Nanti soalnya kayak begitu. Pada tahun keberapakah 6 orang penduduk Madinah ke Mekah? Tahun ke-11 kenabian. Untuk apa mereka ke Mekah? Naik haji. Apa yang mereka lakukan di sana? Apa yang dia lakukan oleh Nabi ketika bertemu dengan mereka? Ajak masuk Islam. Kenapa apa yang mereka katakan setelah mereka masuk Islam? Ini adalah Nabi terakhir yang dijanjikan oleh Yahudi untuk membunuh kita, membunuh Rasul lagi, membunuh kita. Maka kita harus segera beriman sebelum orang Yahudi mendengar. Itu ceritanya. Sudah.
Sepaham? Ada yang mau bertanya? Kalau saya beta yang tanya. Kalau jawab itu ke bahasa Arab. Iya. Saya mungkin bahasa Indonesia lah. Kalau bahasa Indonesia berarti dapat nilai setengah. Itu kalau anak baru. Kalau anak lama saya nggak ada ampun. Sudah. Kalau sudah beta mau tanya ini. Apa pelajaran yang kamu dapat dari 6 orang itu? 1. Banyak membaca. Banyak membaca. Coba lihat. Kenapa 6 orang itu datang tiba-tiba mengerti bahwa Muhammad itu seorang nabi? Tahu dari mana? Karena banyak membaca. Jangan main HP terlalu banyak. Jangan main HP terlalu banyak. Baca lebih banyak. Orang terlalu banyak baca itu dia nanti jadi orang yang wawasannya luas. Orang yang baca sedikit itu terlalu banyak baku malawang. Tapi kalau orang yang banyak membaca dia sangat akan baku malawang. Oh iya bet sudah dengar. Oh iya sudah dengar. Yo sudah dengar. Nah ini 6 orang ini. 6 orang ini sebelum mereka datang ke Makkah, mereka sudah baca Injil, Taurat, Zabur, semuanya dong sudah baca tentang kisahnya Nabi Muhammad di Taurat, Zabur, Injil. Sehingga ketika mereka sampai di Makkah, saya nggak usah lama-lama GPL, nggak pakai lama, langsung beriman, cepat-cepat saja. Paham ya? Nah, sama saja. Komong yang sekarang ini kan tinggal di Tual, terbatas oleh corona. Terus duduk santai begitu. Kan setahun nanti ada ujian. Cari jalan. Jangan duduk tunggu meramli terus. Cari jalan. Mau duduk komen terus dari awal sampai akhir. Sekalian cebok. Sing bisa cari jalan. Cari jalannya apa? Kan ada handphone. Tanya di pondok teman-teman siapa yang ada di sana. Hanya kitabnya apa. Supaya ketika ujian datang sing bingung. Nah, beda sama anak baru. Anak baru itu pasti dapat dispensasi. Pasti sudah itu. Pasti. Karena kitab kirimnya lama. Tapi sebaik-baik orang itu adalah mempersiapkan payung sebelum hujan. Paham dah, Syafi'i? Itu yang pertama. Yang kedua apa? Apa pelajaran yang kedua? Kalau sudah tahu sesuatu itu benar, jangan lagi ditolak. Coba lihat 6 orang itu. Ketika sampai di Mekah, kan sudah tahu benar toh? Dan tidak mau tanya banyak-banyak lagi, langsung beriman. Jangan pakai lama-lama. Jangan berkemalan lagi, langsung beriman. Karena tandanya so ada. Nah, ketong kan kadang-kadang begitu. Masih duduk berkemalan. Senge, lampu ini, lampu ini. Lampu sejelas menyala itu. Masih berkemalan. Jadi tinggalkanlah perdebatan yang tidak penting. Makanya Imam Syafi'i bilang begini, idza nataqas safihu fala tujibhu. Kalau ada orang yang seng tahu baku malawang, lebih baik diam. Idza nataqas safihu fala tujibhu fa khairum min ijabatihi sukutu. Lebih baik, jawaban terbaik buat orang yang tidak mengerti diam. Paham keseng? Beta di sini, beta di Fidatani. Abdullah pulang dari pasar. Siapa? Zaki sama Ahmad. Ada datang dari Otek. Terus Dondo bilang begini, Om Ramli, lampu di jembatan mati. Beta mau baku malam nendong keseng. Seng perlu. Kenapa? Karena memang beta sing tahu. Buat apa beta mau baku malam? Paham keseng? Seng usah beta baku malam, kan beta sing tahu. Atau sebaliknya, dong dua dari Otek datang, lampu menyala, terus beta bilang, lampu mati toh. Mau baku malawan? Sing usah, Ustaz sing tahu mau Ustaz ada di sini kotong baru lewat sah. Sing usah baku malah. Nah, kas tinggal saja orang sing faham. Kas tinggal di baku malah sama mulu babu saja tidak ada gunanya. Faham keseng? Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga. Apa? Kalau sudah dapat kebaikan, sebarkan kepada orang lain. Apa di situ? Fada'aqawmuhum ilal Islam. Ada di situ tuh. Fada'aqawmuhum ilal Islam. Mereka pun kemudian mengajak keluarga handai tolan mereka masuk Islam.
Jadi kalau umpama dapat baik-baik cepat-cepat cerita di sana tuh jangan makan sendiri. Diam sah, yang di sana tuh lebih murah. Jangan bilang. Harus kasih tahu. Sudah? Cukup? Besok malam pelajaran apa? Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.